Oke guys, kita akan bertemu dengan seorang tokoh inspiratif pada sore hari ini dalam acara Ngobras. Ngobrol asal santai. Jadi kita akan ketemu di The Bulls Bali. Siapakah dia? Lihat saja videonya. Halo, welcome to Bala Bali Channel. Pada hari ini kita akan ngobrol santai dengan seorang tokoh inspiratif, tentunya tokoh milenial di Kota Denpasar. Siapa dia? Yaitu Turah Yuda. Ya, jeroangku. YouTube nggak boleh jeroangku, bro. Yogi JRO aja. Diulang. Nggak usah diulang, santai aja ngobrol ya. Kita ngobrol santai aja. Beliau ini adalah mungkin sudah banyak orang mengenal juga tentunya di dunia politik, guys. Why? Kenapa? Karena tokoh inspiratif kita pada sore hari ini adalah anak seorang ketua DPRD Kota Denpasar, yaitu Gusti Ngurah Gede. Tentunya apakah anaknya juga berpolitik atau tidak? Ya kita ulas saja pada hari ini. Tentunya juga selain berpolitik, kita lagi ada di sebuah kafe milik beliau, yaitu di The Bulls. Kenapa The Bulls, Rah? Kenapa The Bulls? Kenapa The Bulls? Ya, why? Karena sapi. Bulls itu? Banteng, ya. Jadi itu sudah mencerminkan, bro, bahwa ciri khas beliau seorang kader banteng. Nah, sudah diakui sendiri. Jadi kita nggak usah malu-malu ngomongin politik ya. Jadi bagaimanapun juga politik itu menjadi suatu bagian dari kehidupan kita juga. Karena tanpa politik di Indonesia ini yang negara demokrasi pada saat ini, ya tentunya politik jadi bagian penting dari kehidupan bersama, kan? Betul. Jadi nggak usah malu lah kita ngomongin politik. Sudah sebagian sehari-hari juga ya. Benar. Jadi tanpa politik kita mungkin tidak bisa merasakan Indonesia saat ini, khususnya Bali, ya kan. Nah, jadi kafe ini milik beliau, namanya The Bulls, yang dimana concernnya itu di mana tuh, dah? Concernnya apa nih? Nah, concernnya dari menu dan sebagainya apa? Tradisional food Bali. Ini modern loh, bro. No, ini Kalau Chinese ya. Jadi semuanya ada di sini. Concernnya apa? Concernnya membuat tamu itu nyaman dengan menikmati makanan apapun yang mereka inginkan tuh ada. Jadi Chinese, Bali. Chinese juga ada, Western juga ada, Balinese juga ada. Balinese dari apa? Balinese terutama seperti Karangasem. Nah itu cumi, Sino Ceko, benar. Nasi goreng. Western juga, kayak French fries, rib, beef stick, chicken wing, jadi lengkap lah semua. Jadi kopi. Tapi yang saya dengar adalah awalnya The Bulls ini, guys, bukan ke resto seperti ini. Saya tahu ini awalnya The Bulls ini adalah concernnya cocktail, yaitu arak Bali, bro. Betul. Bener nggak, Mas? Jadi, tapi sekarang gimana nih? Araknya gimana? Kalau untuk arak saat ini karena kita juga melihat namanya juga persaingan terutama. Persaingan, benar. Betul kan? Persaingan di mana sudah menjamur. Iya. Ya kan? Arak-arak itu sudah menjamur. Sehingga saya mengambil kesimpulan untuk berinovasi lah.
berinovasi, jadi lebih mengembangkan lagi. Dari awalnya koktail sekarang jadi bisa ke kopi juga, bisa ke jus. Jadi semua produk ya? Semua produk lah. Jadi bukan kafe yang khusus itu lagi, tapi lebih ke kafe seperti biasanya, semua produk ada di sana. Semua produk ada, dan terutama arak-arak masih dijaga kualitasnya dengan baik. Benar, tapi koktail tetap ada? Koktail tetap ada. Bahkan nambah spirit juga? Ya, nambah spirit, kita kan juga untuk yang spesial-spesial ada. Mantap guys. Itulah dia The Bulls. Jadi nanti kita akan lihat-lihat apa aja ada yang di The Bulls. Nanti kita lihat tayangannya sebagai berikut. Nanti di behind the scene-nya mungkin ada. Nah, tentunya kita hari ini ngobrol juga. Selain ngobrolin bisnis, Bro, boleh apa? yes, saya juga ngobrol. Tapi gini, Turah, saya ingin sambil ngobrol ini kita juga ngerokok, kita juga ada cicipin makanannya dari kolokenya seperti apa. Kayak aja dulu yang kolokenya udah terus ini ya. Ini kolokenya enak guys, tapi saya tidak disuguhkan semua makanannya guys. Cuman dua aja. Ada french fries sama koloke. Jadi karena untuk camilan juga ini enak. Cemil-cemil. Jadi seperti kopi ini es kopi susu ya? Es kopi latte. Ya. Latte itu sebenarnya apa sih? Latte itu kayak seni dalam kopi itu menggambar. Kita tes guys, yang punya ownernya ini dia ngerti nggak sih apa yang dia jual? Apa dia hanya membuat sebagai owner dan diserahkan kepada? Enggak, artinya sebagai owner hanya membuat ini aja diserahkan kepada yang mumpuni di bidang itu, atau memang Turah mengerti semua halnya itu, baik kopi dan sebagainya? Kalau untuk mengerti, nyongkorek dong Turah. Untuk mengerti itu sedikit mengerti. Paham. Ya, lebih pahamnya sedikit lah, terutama coba dihidupin. Guys, koreknya mati guys. Nah, jadi kalau masalah memahami ini seperti perasaan nih. Oh ya. Jadi ya, kalau masalah kopi kita pahamlah sedikit-sedikit dulu. Jadi kan harus. Turah kan sempat juga punya perkebunan kopi kan? Ya, masih secara punya. Guys, secara siapa yang tidak tahu bro? Ya, akan mencoba juga. Terus gimana? Kalau masalah kopi, kebetulan saya paham sedikit-sedikit, tapi untuk lebih paham itu ada orang yang saya ajak untuk di bidang kopi, terutama untuk menjaga kualitas. Orang buat kopi namanya Seni Kopi? Barista. Ya. Jadi baristanya yang ngurus bagaimana? Baristanya yang ngurus. Ya, seni dari kopi itu. Ya, benar-benar. Habis itu kayak makanan juga yang di sini di The Bulls. Ada chef juga. Kita menggandeng juga chef. Jadi makanan di sini memang benar-benar sudah kualitasnya dan bahan-bahannya sudah pilihan. Gitu. Seperti ini bro, kualitasnya ini pasti enak nih. Iya, gede-gede ya. Gede banget kentangnya. Benar. Gitu. Jadi kayak misalnya koktail juga kita juga menggandeng bartender. Benar. Jadi The Bulls ini semua cookingnya, baik itu baristanya, baik itu bartendernya, baik itu chefnya, sangat profesional kan, profesional sekali dan mengetahui dan memumpuni juga apa yang mau dibuat, gitu. Ya. Jadi kualitinya jangan dibilang lah secara gitu kafenya milik siapa guys, jadinya nggak mungkin abal-abal lah. Ya, kita lanjut next pertanyaannya sudah. Siapa? Oh saya jual dulang. Saya jual dulang guys, jadi dulang itu tempat untuk sesajen karena saya dipanggil JRO itu beridentik dengan dulang ya. Harusnya Turah pakai dulang juga dong menyajikan ini. Mungkin nanti. Karena kan lagi viral dulang itu ya kan. Ada satu menu nanti dulang. Dulang ya. Jadi berhubungan ya. Itu keren untuk lagi viral. Karena kan ditumpuk dan dulang ditumpuk. Nah dulang yang metumpuk itu saya ambigu guys. Karena dulang dan metumpuk itu dua kata yang berbeda. Ya nggak? Udahlah nggak usah bahas itu, nggak penting. Sensor nanti ya? Ya nanti kita digini juga nanti. Nah, sekarang masa pandemi bagaimana? Dari omset dan lain sebagainya. Jujur. Dari omset dulu ya? Dari omset dulu. Dari omset kebetulan, nggak kebetulan sih. Emang situasi seperti ini di mana juga daya beli orang. Daya beli benar.
perekonomian kita kan lagi turun-turun banget, namanya terjun bebas malahan kan. Ya bisa dibilang turun ya. Turun pasti. Ya. Tapi saya salut loh bro. Kenapa di saat sebanyak orang yang memberhentikan karyawan, mengurangi karyawan, di The Bulls ini justru tetap membuka kafenya untuk karyawannya. Gitu nggak? Jadi saya di sini sistem kekeluargaan sih dulu. Sama kita terapkan ke pegawai kita. Benar. Jadi nggak cuma owner saja yang ingin keuntungan, tapi pegawai itu merasakan keuntungan itu juga. Benar. Jadi sebisa mungkin dia dipertahankan gitu ya. Walaupun mungkin ada kurang lagi dikit tentang salary atau apa, tapi dia tetap kita pekerjakan gitu kan. Salary-nya kita kurangi, tapi untuk sembako segala macam tetap ada ya. Oh, kan main guys. Jadi bagaimanapun juga selain memikirkan diri sendiri sebagai owner, Turah juga memikirkan keadaan pegawai seperti apa, karena kan saat ini ya pandemi ini memang so bad lah untuk kehidupan kita bersama. Oke, next. Tadi bisnis sudah. Tiang lebih tertarik dengan politiknya guys. Karena seorang anak ketua DPC, apakah mendapatkan suatu jabatan politik? Ya tentunya kita tanyakan aja sekarang kepada Turah Yuda. Yang saya dengar adalah beliau ini di usia masih muda seperti ini sudah menjabat sebagai ketua ranting ya. Betul. Ketua ranting. Ya. Dan Pasar Timur. Nah, Kesiman. Ya, Siman Portilan. Sebenarnya ketua ranting itu apa sih, Turah? Jadi saya bicara dulu tentang struktural di kepartaian dulu. Partai ya. Kebetulan di partai Tiang ini kebetulan ada akar rumputnya juga. Jadi akar rumput itu dimulai dari anak ranting itu tingkat Banjar. Yang kedua namanya ranting itu tingkat desa. Habis itu ada PAC itu pengurus anak cabang itu tingkat kecamatan. Habis itu baru ke DPC, baru ke DPD, baru ke DPP. Jadi ada 6 tingkat. DPC, DPP. DPC, DPD, DPP. DPD, DPP. Nah, DPP paling tinggi. Pusat. DPD, daerah, provinsi. Ya, DPC, kota. Jadi ketua DPD-nya? Ketua DPD-nya kebetulan Pak Wayan Koster. Pak Gubernur ya? Ya, Pak Gubernur. Pak Gub, ketua DPD-nya. Ketua DPD. Apa? Partainya apa ya? Oh iya, saya jujur aja Ampura Niki bukan bagaimana, saya memang betul-betul baru tahu politik. Baru beliau menjabat dari gubernur, baru tahu saya bahwa beliau menjadi ketua DPD di Provinsi Bali untuk partai. Apa sih partainya nih kita omongin? Kalau masalah partai pasti partainya saya. Iyalah. PDI bro. Saya cuma ngetes aja. Nanti dia ngomongin partai tapi di partainya dia tidak tahu lagi apa itu loh. Betul. Nah, jadi Haji seorang DPC, menjadi ketua DPRD Kota Denpasar. Betul. Turah mau ada niat jadi penerus nggak sih? Kalau untuk meneruskan, ya. Kalau yang namanya juga anak gitu ya. Ya. Dari seorang ayah yang artinya berkiprah di politik juga. Ada niat nggak? Sejak saat ini sih saya sudah ditanamkan dalam artian berpolitik itu apa, berpolitik yang sehat itu seperti apa, habis itu yang namanya pengabdian terutama kepada masyarakat itu seperti apa, pengabdian tentang desa lah, untuk desa kita, desa kelahiran terutama itu ya, itu sudah diajari dari sekarang. Nggak tahu nanti kedepannya kalau emang titah Haji emang menyuruh saya untuk ke sana, jadi kan saya udah punya bekal. Jadinya sudah ikut dari awal lah. Ya, jadi ya oke, saya mengikuti lah arahan dari orang tua. Kalau emang Haji saya cuma ya udah kamu fokus kerja atau bisnis atau apa ya udah bisnis. Ya udah bisnis. Saya masih berpatokan pada orang tua. Tapi sudah ikut ke dalam partai. Udah ikut jadinya. Benar. Karena kan banyak juga beberapa pejabat-pejabat yang awalnya anaknya nggak pernah muncul nih, nggak pernah muncul di suatu dunia politik, tiba-tiba mencalonkan diri. Itu dikata. Mungkin seperti itu kan juga kan. Tapi kan kita tidak membilang itu bagaimana. Itu sah-sah aja sebenarnya. Yang penting ada rekomendasi dari partai juga, seperti kan. Benar nggak saya sih? Benar. Saya sosok ngomongin politik guys. Benar. Benar kan itu benar.
Jadi tapi untuk Turayuda sudah memang ikut berkecimpung dunia politik udah dari awal ya. Udah dari akar rumput sudah. Jadinya dari anak ranting. Bener. Itu loh guys. Jadi tidak mudah loh untuk menjadi seorang pejabat guys. Kita tuh mimpi jadi seorang pejabat. Mungkin Jero ada niat untuk menjadi pejabat? Jabatan saya sudah tinggi sekali. Saya GM ya. Ya, Jero Mangku. Aduh, jadinya dunia politik itu kalau udah jadi Jero Mangku sih. Dulu ya. Kira-kira kalau di dunia GM ada politiknya nggak? Politik gimana ya? Politik praktis atau apa? Kalau saya bilang politik sih ke dalam tanda kutip gitu sih enggak. Tapi dalam berkehidupan kan menurut saya sih semuanya harus berpolitik ya. Artinya politik itu ada cara, mekanisme, mengatur, mencari simpati orang, kan itu semuanya politik menurut saya. Nah jadi kalau menjadi seorang GM pun atau Jero Mangku pun menurut yang mempraktekkan itu sih pasti iya. Tapi untuk menjadi seorang politikus yang dalam tanda kutip ke arah turah sih mungkin tidak. Tapi bagaimanapun juga dunia seperti pemangku itu juga butuh politik, karena bagaimanapun juga yang memperhatikan pura, yang memberikan bantuan terhadap pura ataupun memberikan bantuan kepada pemangku ataupun yang lain kan juga butuh jembatan, yaitu pastilah orang-orang yang duduk di politik. Sebenarnya kan seperti itu. Mungkin menurut saya sih seperti itu, tapi dalam tanda kutip kita berharap kepemangkuan itu tidak ikut ambil andil lah di dalamnya, atau ikut menjadi di garda terdepan dalam politik, karena takut dia kan pasti ada konflik nanti dan sebagainya. Ya tapi untuk memerlukan politik itu pasti itu lah. Itu sih menurut dia, Kintan. Jadi emang politik itu emang benar-benar kita terapkan dalam kehidupan gitu ya. Pasti. Menurut dia sih politik itu pasti. Terus tanggapan Jero nih. Saya ambil nanya sekarang. Silakan. Dia kan anak muda juga nih. Ya. Kategori anak muda. Walaupun ada juga, aduh. Ini loh cincinnya loh udah emas nih. Jadi kita tuh laki-laki setia, bro. Ya. Tiba-tiba saya laki-laki bertanggung jawab. Benar. Bertanggung jawab banget. Benar. Ya. Nah, jadi gimana sih menurut Jero politik di mata anak muda zaman sekarang? Mungkin kan banyak nih saya lihat. Iya. Politik tuh dicap kategori yang tidak sehat lah. Tidak sehat. Generasi muda kita kan gitu. Tapi kalau dari menurut yang pribadi, generasi muda itu kan sebenarnya harus lebih belajar memahami tentang politik itu yang sebenarnya. Benar. Enggak hanya melihat politik itu di sisi buruknya saja. Politik korupsi. Korupsi, ya benar. Korupsi, politik apalah gitu. Iya. Menurut gimana nih tentang pandangan anak muda? Kalau saya sih melihat politik itu dari dua sisi ya. Jadinya dari sisi positif dan negatif. Menurut saya sih sebagai anak muda politik itu penting, seperti yang saya katakan tadi, karena kehidupan kita pun juga semuanya itu mengandung unsur politik. Itu sih menurut Titia. Dalam tanda kutip kan sekarang ada contoh yang banyak, tidak kan seperti itu. Nah tapi menurut saya sih dalam era sekarang ini kita ini lagi direvolusi mental kita untuk menilai sebuah politik kan seperti itu. Dan saya sangat setuju kepada yang dilakukan oleh pemerintah bahwa memperbaiki demokrasi dan lain sebagainya ini. Jadi itu positifnya. Nah, cuman yang negatifnya itu kan menyalahgunakan politik, kan gitu kan. Nah, jadi dari partai politik udah mendapatkan jabatan, nah lalu menyalahgunakan wewenang seperti yang katakan Dora tadi. Nah, jadi di sana sih tanda kutipnya ya, buruknya mungkin di sana. Tapi kalau menurutnya Titiang, kalau ada yang membilang bahwa politik itu jelek ataupun apa, ya karena kan bagaimanapun kita harus berpolitik, bro. Tanggapan orang awam ya nih, bro ya. Biar nggak salah nanti itu tanggapan orang awam. Tapi saya senang politik. Senang bukan berarti melakukannya atau apa, tapi saya senang mengikuti politik itu. Kintan sih. Jadi ada keinginan dari DPR lah nih ya. Keinginan enggak ya? Kembali lagi. Niat ada nggak? Niat tapi kan niat pasti kan. Enggak, udah tak bilang kan. Kalau nggak diperintah, tapi niat nggak ada. Lo yang namanya udah perintah? Ini pasti kan niat dulu dong. Ya mungkin namanya udah niat dulu dong. Udah perintah nih. Perintah kamu harus ke sini. Tapi kan walau nah itu yang salah tuh lah. Diperintah tapi nggak ada niat kan pasti kerjanya salah-salah. Nah dia harus ada niat dulu dong. Dipancing mungkin. Ini mengkap-mengkap begini nih. Nggak. Jujur. Niat pasti ada. Kalau untuk niat berpolitik itu ada karena apa?
melihat dari proses yang sudah dialami oleh orang tua kan. Ya. Berpolitik itu bagian dari pengabdian diri kepada masyarakat. Benar. Gimana kita memperhatikan masyarakat di lingkungan kita, memperhatikan lingkungan atau makan seperti itu, sehingga kita bisa ya sedikit tidaknya membantu. Ya sedikit tidaknya bisalah untuk seperti Jero bilang tadi, mungkin renovasi pura atau apa kan gitu. Mungkin. Jadi niatnya politik itu awalnya memang untuk kedepannya untuk bisa membantu kan. Gitu. Semoga aja ya. Semoga aja. Kita berharapkan seperti itu guys. Jadi saya sih salut sekali dengan generasi muda sekarang, karena saya lihat juga banyak yang anak-anak muda yang terjun ke partai politik dan lain sebagainya. Semoga aja, karena kan menurut Tiang generasi muda itu harus memiliki wawasan yang lebih bagus ke depannya. Karena dari segi pendidikan zaman sekarang kan udah wow lah ya, cuman yang memang benar yang perlu diperbaiki itu memang mental dan akhlaknya. Itu. Jadi anak muda tuh mungkin kalau menurut dia ya, seperti apa ya model? Seperti perhelatan kayak opini nih, pilkada nih. Benar. Nah, gara-gara COVID nih, gini nak boleh, tapi pilkada boleh. Nah, itu mungkin itu sisi mungkin persepsi orang kan seperti itu, yang emang dikategorikan yang anti politik atau yang benci politik. Tapi sebenarnya mungkin biar paham juga teman-teman, paham juga. Kalau seandainya pilkada waktu ini itu tidak diadakan, pemerintahan itu akan pincang dan bantuan-bantuan tentang apapun itu ya, kondisi itu susah jadinya. Susah. Gitu. Jadi emang harus dilakukan pilkada itu agar pemerintahan itu tidak pincang ke depannya. Benar. Karena dalam peraturan harus ada yang mengambil kebijakan. Betul. Karena kalau PLT nggak ada yang mengambil kebijakan dong, nggak boleh dia kan. Saya nih paham juga dikit-dikit gitu, sedikit sampai gitu. Benar. Ya. Mungkin yang pribadi sih, mungkin yang bisa mengajak teman-teman generasi muda, janganlah menganggap politik itu sebelah mata. Benar, tapi harus kedua sisi harus kita benar-benar perhatikan. Yang penting dari niat awal dan akhirnya pun juga harus sama, itu aja sih. Betul. Ya seperti itulah memang obrolan kita pada sore hari ini. Ya dari bisnis ke politik. Nah, Jero gimana nih? Apa? Tentang bisnis. Nah, nanya dulu nih. Apa nih? Tentang YouTube. GM. Kok bisa ke YouTube? Nah, saya pertama kali nih guys ditanyain hal ini. Sebenarnya sih begini, saya sih melihat kalau mencari profit di YouTube itu susah lah. Itu tuh kalau orang melihat Hatta Halilintar, Deddy Corbuzier ataupun yang udah kalau di Bali Yudi Sardana sebenarnya kan ya udahlah, orang beliau itu udah yang YouTube dari berapa tahun yang lalu dan memang sudah concern di bidang ini. Kita sih Tiang sih bukan untuk, kalau bilang bukan untuk mencari profit sih bohong juga, karena kita mohon subscribe kan dari teman-teman. Tapi penting ya, benar-benar subscribe juga dari teman-teman. Tapi lebih daripada itu, Tiang ingin punya media sebenarnya itulah. Jadi punya media karena Tiang ini seorang oke lah dari jabatan spiritual seorang Jero Mangku yang notabene-nya itu harusnya ya bukan ke amarah media lagi dan sebagainya, tapi kan kita kan juga manusia, generasi muda juga, kita ingin berkarya juga kan. Arahnya kan mungkin ke sana. Jadi untuk punya media saja sih, agar kita ingin ngobrolin apa, kita bisa share dan lain sebagainya, kita punya tanggapan apa, kita bisa share, mungkin itu aja sih. Cuman kalau dapat profit ataupun hal yang lain ya bonus saja sih. Maka saya masih pakai HP loh rekam. Oh, tapi udah canggih ya? Enggak. Ada yang nempel-nempel ini nih. Ini kan untuk pendukungnya, tapi kalau saya rekamannya itu masih pakai handphone. Why gitu? Kenapa masih pakai handphone? Karena nggak bisa beli mirrorless. Belum bisa beli kamera, guys. Mohon di-subscribe biar bisa beli kamera. Dan menurut Tiang sih sebenarnya bagi teman-teman juga yang mau punya YouTube juga curah. Kita ngobrolin ke YouTube dulu ya. Handphone pun juga bisa dipakai kok untuk media ini, karena kan bagaimanapun juga yang penting itu adalah dari isi dari YouTube itu, bukan hanya saja alat yang mumpuni. Karena kalau teman-teman punya budget sih oke-oke aja, tapi kalau budgetnya lo ya seperti kita ini udah bisa share kok juga di YouTube. Ya karena kan kalau handphone kan kita bisa dua fungsi lah.
kalau nggak ada acara rekaman ya udah pakai telepon-teleponan, pakai chat, pakai beli dulang kan bisa juga tuh. Saya stalking dia. Aduh. Skip saja itu. Jadi itu biarlah menjadi rahasia yang di atas dan kita. Nggak guys, itu hanya obrolan intermezzo saja. Saya tahu Turah Yuda adalah orang yang setia dan bertanggung jawab tentunya. Ya saya juga seperti itu. Kayaknya. Gitu ya? Bisa jadi. Bisa jadi. Oke, pesan terakhir deh, at least untuk teman-teman yang generasi muda tentunya, baik dari segi bisnis dan politik. Turah. Segi bisnis dan politik. Oke, mungkin dari segi bisnis untuk teman-teman kalau muda, jika mempunyai niat dalam berbisnis, mulailah dari sekarang. Dari sekarang. Nggak usah takut. Jadi tetap optimis dan berusaha. Itu aja kuncinya dulu, masalah bisnis membisnis ya. Iya. Tapi juga belum sejauh lagi berusaha sih. Iya. Itu dulu. Tapi intinya mulai aja dulu. Berusaha, berproses, berani. segala macam berani. Masalah untung rugi belakangan. Dan jangan menjelekkan sesama pembisnis. Jangan saling menjatuhkan. Harus saling support. Oh, gitu jelek orang ini. Harus support. Nggak boleh gitu. Kita harus saling support. Benar. Oke. Politik? Untuk masalah politik, seperti yang tadi saya bilang, tekankan dari awal, mengajak kaula muda untuk terlibat dalam dunia politik. Bukan maksud saya untuk mengajak kalian ikut ke partai yang atau tidak. Yang penting ikut berpolitik, di mana kita sama-sama mengawasi politik yang terjadi, di mana politik itu tidak jauh dari kehidupan kita. Jadi kita sama-sama nilai politik itu, apakah ini politik yang sudah benar, sudah sehat atau gimana. Kembali lagi ke diri kita masing-masing. Yeah. Jadi teman-teman, ayo bersama-sama dukung kawal politik Indonesia agar lebih baik lagi ke depan. Bali khususnya dan Denpasar tentunya. Wow, inspirasi orang guys. Nah itu tadi obrolan kita dengan inspiratif kita pada sore hari ini dengan Turah Yuda, yang dimana dia juga seorang pembisnis dan sudah mulai terjun ke dunia politik. Nah jadi saya lanjut makan dulu di The Bulls. Teman-teman jika ingin ke The Bulls, alamatnya ada di Jalan Soka. Gang Rakyat nomor 1. Gang Rakyat nomor 1. Dari gangnya sudah kelihatan guys. Gang Rakyat. Gang untuk rakyat. Iya, betul. Karena gang buat sendiri. Benar, itu maksudnya. Karena gang itu dibuat sendiri untuk orang lain guys. Itu ya, siapa sih yang tidak tahu? Mungkin dulu masukkan. Ya, boleh. Belum tutup. Di Denpasar nih ada anak muda yang banyak di dunia politik, yang sudah terjun di dunia politik. Ya. Mungkin nanti Jero bisa datangi. Fasilitasi dong. Mungkin nanti saya telepon dulu. Oke. Tentunya saya ingin ngobrol juga sama The King-nya, Pak Ketua DPRD mungkin. Boleh ya? Boleh ya? Yang penting beliau punya waktu ya. Oke, kita akan ngobrolin politik lagi deh. Ya. Tapi dengan saya yang minim dengan politik. Tapi nggak apa-apa untuk menambah pengetahuan kita semua kan. Oke, at least teman-teman bisa datang ke The Bulls dan yang ingin buat acara di sini juga bisa difasilitasi juga oleh Turah. Dan tentunya teman-teman yang ingin buat acara apapun, teman-teman bisa hubungi langsung ownernya Turah Yuda atau langsung aja datang ke The Bulls. Pastinya akan ada promo-promo menarik ataupun akan dibantu oleh pemilik The Bulls ini untuk membuat acara teman-teman, walaupun low budgeting dan lain sebagainya, karena konsepnya dari Turah Yuda adalah inginnya membantu masyarakat dan teman-teman semua. Membantu untuk bidang seni juga ya, artinya concernnya mungkin musik dan sebagainya itu, musik, seni atau apapun itu ya. Mudah bermusik ya. Mantap, itu dia obrolan kita pada sore hari ini. Oke, saya JRO, welcome to Bala Bali channel dan thank you. Ingat like, comment dan subscribe di Bala Bali channel. Bala Bali channel. Oke, saya minum lagi ya. Bye. Jangan lupa subscribe, like, komen channel Bala Bali, dan jangan lupa share ke akun
media sosial kalian. Matur suksma.